Jangan lupa di-subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 6. Olivia tersenyum dan berkata, kakak sepupumu kan sudah punya pacar. Masa aku memintanya untuk menikahiku? Lagi pula, aku sudah menikah dengan pria itu, sudah terlambat untuk menyesalinya. Tapi, kamu harus merahasiakan hal ini, ya. Jangan sampai kakakku tahu yang sebenarnya. Kalau enggak, dia akan sedih sekali. Temannya satu ini benar-benar berani. Tokoh utama wanita di novel-novel biasanya menikah dengan miliarder. Olive, apa suamimu itu juga miliarder? Olivia memukul temannya itu dengan pelan dan berkata sambil tersenyum, kamu pasti sudah membaca semua novel di toko kita ini kan? Kamu berkhayal, ya, mana bisa sembarangan menikah dengan miliarder. Kamu pikir di dunia ini ada banyak miliarder? Junia menyentuh bagian tubuhnya yang dipukul pelan oleh Olivia. Dia pikir, perkataan temannya itu juga benar. Dia pun menghela napas pelan dan bertanya lagi, rumah suamimu di mana? Lotus Residence. Kalau begitu, lumayan. Lingkungannya bagus, jalur transportasinya juga oke, dan gak terlalu jauh dari toko kita. Suamimu bekerja di perusahaan apa? Orang yang bisa membeli rumah di Mambera, dan belinya di Lotus Residence yang merupakan kompleks tempat tinggal kalangan atas seperti itu, pasti memiliki penghasilan yang sangat tinggi. Kamu dikasih berapa setiap bulannya? Apa kamu perlu ikut membayar cicilan? Olive, kalau dia memintamu untuk ikut membayar cicilan rumah, kamu harus memintanya untuk menambahkan namamu di sertifikat rumah. Kalau enggak, kamu yang rugi. Ini umpamanya saja ya, kalau hubungan kalian enggak berjalan dengan lancar, rumah itu kan aset pranikah pria itu. Kamu enggak akan dapat apa-apa. Olivia melirik temannya itu dan berkata, apa yang kamu pikirkan sama dengan apa yang kakakku pikirkan. Pria itu membeli rumahnya tanpa cicilan, jadi nggak perlu bayar cicilan. Aku nggak mengeluarkan uang sepeser pun, jadi aku nggak mungkin memintanya untuk menambahkan namaku. Junia berkata, kalau kalian rukun, itu nggak masalah. Olivia tiba-tiba teringat bahwa rumah yang ditinggali kakaknya juga dibeli kakak iparnya sebelum menikah. Cicilan rumah juga dibayar oleh kakak iparnya. Hanya saja, semua biaya renovasi menggunakan uang kakaknya. Namun, kakak iparnya tidak menambahkan nama kakaknya ke dalam sertifikat rumah. Olivia jadi khawatir karena akhir-akhir ini kakak iparnya itu sering mengeluh kakaknya hanya tahu menghabiskan uang dan tidak bisa menghasilkan uang. Lain kali kalau ada kesempatan, dia harus mengingatkan kakaknya. Olivia tidak menutup tokonya sampai jam 11 malam. Rumah Junia sangat dekat dengan toko dan malam ini ada saudara yang ingin mentraktirnya makan, jadi Olivia menyuruh temannya itu pulang duluan. Setelah menutup pintu toko, Olivia mengeluarkan kunci dari saku celananya dan berjalan menuju motor listriknya. Dia mengendarai motor listriknya selama 20 menit, sampai akhirnya tiba di depan rumah kakaknya. Namun sesampainya di sana, dia baru ingat dia sudah pindah rumah. Dia menengok ke atas dan mengamati lantai tempat unit rumah kakaknya berada. Lampu rumah kakaknya sudah dimatikan. Dia merasa sedikit kecewa. Dia pun tidak mengganggu mereka, mengendarai motor listriknya lagi dan pergi. Ketika dia sampai ke Lotus Residence, hari sudah lewat tengah malam. Dia membuka pintu dan masuk. Ruangan itu benar-benar gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Dia mengeluarkan piyama dari koper, mandi air panas, lalu menjatuhkan diri ke tempat tidur dan terlelap. Pada saat ini di Mambera Hotel, Stefan berjalan dikelilingi pengawal, keluar dari hotel milik perusahaannya. Dia baru saja selesai menegosiasikan kerjasama dengan nilai yang besar, dengan klien besar. Kliennya sudah disediakan akomodasi di kamar presidential suite. Stefan teringat pada istri yang baru dinikahinya hari ini, akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan Stefan mau pulang ke villa taman atau villa di atas gunung. Villa adalah rumah keluarga Aditama, sedangkan villa di atas gunung adalah villa besar yang kepemilikannya berada di bawah nama Stefan.
Dia biasanya tinggal di villa yang berada di atas gunung dan kadang-kadang pulang ke rumah keluarga Aditama untuk makan bersama para orang tua. Pulang ke Lotus Residence. Lanjut bab 7. Setelah masuk ke dalam Rolls-Royce, Stefan memerintahkan dengan suara rendah, "Mobil yang aku baru beli itu, jangan lupa bawa ke sana." Mobil itu akan dia gunakan untuk menipu istrinya. Siapa tadi nama istrinya? Oh ya, nama istriku siapa? Stefan malas mengeluarkan buku nikah. Oh iya, buku nikahnya dilihat oleh neneknya tadi dan nenek belum mengembalikannya. Jadi, dia tidak punya buku nikahnya sekarang. Pengawalnya berkata, istri bapak bernama Olivia Hermanus dan tahun ini berusia 25 tahun. Pak Stefan harus mengingatnya dengan baik. Majikan mereka ini memiliki ingatan yang sangat baik, tapi dia tidak akan mengingat orang yang tidak ingin dia ingat. Terutama wanita. Wanita yang dia ketemu setiap hari pun belum tentu diingat namanya. Oke, aku ingat, ujar Stefan dengan santai. Dari nada bicara Stefan, pengawal itu langsung tahu bahwa majikannya ini tidak akan mengingat nama istrinya besok. Stefan tidak ingin pusing memikirkan wanita yang bernama Olivia itu. Dia pun bersandar di kursi mobil, memejamkan matanya dan menenangkan diri. Mambera Hotel hanya berjarak 10 menit dari Lotus Residence. Deretan mobil yang membawa Stefan berhenti di depan gerbang Lotus Residence, lalu Stefan mengemudikan mobil barunya sendiri ke dalam kompleks. Stefan memang tidak ingat nama istri barunya, tapi dia masih ingat dengan rumah yang dia beli. Ketika sampai di depan pintu rumahnya, dia melihat sepasang sandal yang familiar di depan pintu. Bukannya itu sandalnya. Kenapa dibuang keluar? Pasti dibuang oleh Olivia. Tatapan di mata Stefan dingin dan wajahnya yang tampan menegang. Dia awalnya sangat berterima kasih pada wanita yang menyelamatkan neneknya, tapi karena neneknya selalu memuji wanita itu dan memintanya untuk menikahi wanita itu, dia jadi tidak suka pada wanita itu. Dia merasa Olivia adalah wanita yang licik. Meskipun pada akhirnya dia setuju untuk menikahi Olivia, dia membuat kesepakatan dengan neneknya bahwa setelah menikah, dia akan menyembunyikan identitasnya dari wanita itu dan menguji karakter wanita itu. Jika Olivia lulus ujian, dia dan wanita itu akan menjadi suami istri yang sebenarnya dan hidup bersama selamanya. Jika dia mendapati bahwa Olivia adalah wanita yang licik, maka dia jangan salahkan dirinya kalau dia bersikap tidak sungkan. Orang yang berani menipunya tidak akan berakhir baik. Stefan mengeluarkan kunci dan membuka pintu, tapi pintunya tidak bisa dibuka. Dia menyadari bahwa wanita itu sudah mengunci pintunya dari dalam. Dia sangat tidak senang dengan hal ini. Ini kan rumahnya. Dia membiarkan wanita itu tinggal di sini, tapi wanita itu menghalanginya untuk masuk ke rumah. Stefan sangat kesal, mengangkat kakinya dan menendang pintu, membantingnya. Pada saat yang sama, dia menelepon Olivia. Karena kesalahannya yang sebelumnya, dia sudah menyimpan nomor Olivia ke dalam kontak sekarang dan sengaja menambahkan kata istri di nama kontak itu. Kalau dia tidak bisa mengingat siapa wanita itu nanti, dia pasti akan menghapus nomor itu lagi. Olivia terbangun ketika Stefan menendang pintu. Siapa yang menggedor pintu di tengah malam begini? Orang itu nggak mau kasih orang tidur, ya. Suasana hati Olivia memang selalu tidak bagus setiap kali bangun tidur, ditambah lagi dia terbangun karena orang itu ribut. Dia menyibak selimutnya dan keluar memakai piyamanya dengan marah. Dia meninggalkan ponselnya di kamar, jadi ketika Stefan meneleponnya, dia tidak mengetahuinya. Siapa sih? Kamu nggak tidur di tengah malam begini? Kenapa kamu gedor-gedor pintu rumah orang? Olivia membuka pintu. Ketika membuka pintu, dia masih memaki pria yang berdiri sana. Dan ketika dia melihat pria itu dengan jelas, dia tercengang. Dia menatap Stefan cukup lama sebelum akhirnya menyadarinya. Dia cepat-cepat mengubah ekspresinya menjadi tersenyum dan berkata dengan malu-malu, "Pak Stefan, ternyata kamu." Stefan menelepon Olivia tapi wanita ini tidak mengangkatnya. Amarah di hatinya semakin membara. Saat ini, dia malas meladeni Olivia. Dia melewati wanita itu dan langsung masuk ke dalam rumah dengan wajah masam. Olivia menjulurkan lidahnya dengan canggung. Ini adalah akibat dari pernikahan kilat.
Dia mengintip keluar pintu. Untung saja Stefan tidak menggedor pintunya dengan terlalu keras barusan, jadi tidak membangunkan tetangga. Dia melihat sepasang sandal di depan pintu itu, membungkuk dan mengambilnya. Lalu, dia masuk lagi dan mengunci pintunya. Waktu aku pulang tadi, hari sudah subuh. Aku lihat kamu gak ada di rumah, jadi aku kira kamu gak pulang, makanya aku kunci pintunya, jelas Olivia. Aku seorang wanita, sendirian di rumah. Demi keamanan, aku mengambil sepasang sandalmu dan meletakkannya di depan pintu rumah, sehingga ketika orang lain melihat sepatu itu, mereka akan mengira ada pria di rumah, jadi mereka nggak berani melakukan apa-apa. Dia pernah belajar seni bela diri sebelumnya, jadi dia tidak takut pada preman. Namun, dia tetap harus memiliki rasa aman di rumah. Stefan duduk di sofa, menatapnya dengan tatapan tajam dan dingin. Udara malam itu agak dingin. Olivia merasa semakin dingin ketika ditatap seperti itu. Dia merasa seperti berada di musim dingin. Dingin. Pak Stefan, aku minta maaf. Olivia mengambil sandal Stefan dan meletakkannya di depan kaki pria itu, meminta maaf. Dia seharusnya menelepon dan bertanya apakah pria itu akan pulang malam ini. Setelah sekian lama, Stefan berkata dengan dingin, aku sudah pernah bilang, kamu gak perlu mengurusiku. Tapi, ini rumahku. Kamu membuatku terkunci di luar. Aku gak senang dengan hal itu. Pak Stefan, maaf. Lain kali aku akan meneleponmu terlebih dahulu untuk menanyakan apa kamu akan pulang ke rumah. Aku gak akan mengunci pintunya dari dalam lagi mulai dari sekarang. Stefan diam sejenak, kemudian berkata, kalau aku mau melakukan perjalanan bisnis, aku akan memberi tahu kamu. Kalau aku nggak bilang, itu berarti aku akan pulang ke rumah setiap hari. Kamu nggak perlu meneleponku. Aku sibuk, nggak ada waktu untuk mengangkat teleponmu yang nggak penting itu. Olivia mendengus. Terserah apa katanya, deh. Rumah ini miliknya. Dia bos di sini. Olivia pikir, pria ini sibuk dan baru pulang di jam segini. Pria ini pasti lapar. Jadi, dia bertanya dengan ramah, Pak Stefan, apa Bapak mau makan sesuatu? Aku nggak pernah makan semalam ini. Bisa gemuk. Lanjut bab 8. Stefan sangat peduli dengan tubuhnya. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi gemuk karena makan sembarangan, karena akan sangat sulit untuk menurunkan badan. Olivia tertawa, Pak Stefan badannya bagus, kok. Kalau begitu, aku kembali ke kamarku dulu, ya. Stefan mengiyakan. Selamat malam. Olivia mengucapkan selamat malam pada pria itu dan berbalik badan, hendak pergi. Tunggu. Olivia. Stefan menghentikannya. Olivia berhenti, menoleh, dan bertanya pada pria itu, apa ada yang lain? Stefan memandangnya dan berkata, mulai sekarang, jangan keluar kamar memakai piyama. Olivia tidak mengenakan pakaian dalam di balik piyamanya. Stefan memiliki mata yang tajam, jadi dia bisa melihat segala sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Mereka adalah suami istri, jadi tidak apa-apa kalau dia melihatnya. Namun, bagaimana dengan orang lain? Dia tidak ingin tubuh istrinya dilihat oleh pria lain. Olivia tersipu, bergegas kembali ke kamarnya, dan menutup pintu dengan keras. Stefan. Dia saja tidak merasa canggung, tapi wanita itu malah canggung. Setelah duduk sebentar, Stefan masuk ke kamar utama. Rumah ini dia beli tanpa rencana, dan unit yang dia beli sudah didekorasi dengan lengkap sebelumnya, sehingga dia hanya perlu membawa koper dan sudah bisa tinggal. Namun, karena dia terlalu sibuk, dia juga belum merapikan kamarnya. Yang membuatnya cukup puas adalah Olivia masih tahu diri dan tidak mencoba untuk tidur sekamar dengannya. Selain itu, wanita itu juga tidak memintanya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Malam itu, pasangan suami istri baru itu pun tidur dengan damai. Keesokan harinya, Olivia bangun jam 6 pagi seperti biasa. Dulu, setelah bangun tidur, dia akan menyiapkan sarapan terlebih dahulu, kemudian membersihkan rumah. Selain itu, kalau dia punya cukup waktu, dia akan membantu kakaknya menjemur pakaian. Bisa dibilang, dia telah melakukan pekerjaan pembantu selama bertahun-tahun selama hidup bersama kakaknya. Namun,
Dia melakukan itu karena tidak ingin kakaknya kelelahan, karena semua yang mereka lakukan itu dianggap wajar oleh kakak iparnya. Kakak iparnya juga memerintah kakaknya layaknya seorang pembantu. Ketika Olivia bangun tidur hari ini, dia memandangi kamar yang masih tidak familiar di matanya itu. Dengan bingung, ketika ingatan kembali ke otaknya, dia bergumam, "Aku tidur sampai linglung. Aku masih mengira ini rumah kakakku. Padahal ini rumahku sendiri. Aku bisa tidur lebih lama." Dia pun menjatuhkan dirinya kembali ke tempat tidur dan ingin lanjut tidur. Sayang sekali, rutinitas setiap hari terlalu teratur. Dia tidak bisa tidur lagi meskipun dia mau. Perutnya juga lapar, jadi dia pun memutuskan untuk bangun. Setelah mandi dan berganti pakaian, dia keluar dari kamar dan melihat ke kamar Stefan. Pintunya masih tertutup, jadi pria itu pasti belum bangun. Iya juga, sih. Pria itu pulang semalam itu kemarin. Mana bisa bangun di jam segini? Olivia pun berjalan ke dapur. Melihat dapur yang kosong, dia terdiam sesaat, lalu berbalik badan dan keluar. Dia sudah memesan banyak peralatan dapur kemarin, tetapi barang-barang itu belum sampai. Tahu begini, dia tidak akan memesan secara online. Dia seharusnya langsung pergi ke supermarket besar saja, akan lebih cepat. Ketika dia pindah ke sini kemarin, dia ingat ada melihat sebuah restoran yang menjual menu sarapan di dekat kompleks. Olivia memutuskan untuk keluar dan membeli 2 porsi sarapan. Namun, dia tidak tahu Stefan suka makan apa. Dia tidak mungkin membangunkan pria itu sekarang untuk menanyakan hal ini, jadi dia terpaksa membeli beberapa jenis makanan. Dia membeli nasi gulung, pangsit kukus, cahkwe, susu kedelai dan bubur telur asin. Semua ini adalah menu sarapan yang sering dimakan orang-orang di Mambera. Stefan larut malam tetapi tidak bangun terlambat. Ketika Olivia pergi keluar untuk membeli sarapan, dia terbangun. Dia tidak terbiasa memiliki istri, jadi dia melupakan keberadaan Olivia lagi. Dia keluar tanpa memakai baju dan ingin menuang segelas air. Pada saat ini, Olivia membuka pintu dan masuk ke rumah. Pasangan suami istri baru itu pun bertemu. Detik berikutnya, Stefan menutupi dadanya dengan kedua tangan, berbalik badan dan berlari ke kamar. Tingkahnya sangat mirip dengan Olivia tadi. Malam, Olivia tertegun sesaat, lalu tertawa. Dia berkata dalam hati, apa yang mau dilihat dari tubuh bagian atas pria? Paling-paling otot di perut. Masak pria itu menutupi dadanya. Hahaha, lucu sekali. Setelah beberapa saat, Stefan muncul kembali di hadapan Olivia. Pria itu sudah memakai jas dan bersepatu kulit. Ekspresi di wajahnya sangat masam, tetapi dia juga tidak bisa menegur Olivia. Siapa suruh dia lupa kalau ada wanita asing tinggal di rumahnya sekarang? Wanita asing ini bahkan adalah istri sahnya. Dia biasanya tinggal di villa besarnya sendiri. Ketika bangun di pagi hari, dia hanya sendirian di lantai 2. Selama dia tidak turun, para pelayan di rumah juga tidak akan berani naik ke atas. Dia terkadang keluar kamar tanpa memakai baju. Hari ini juga sama. Namun, wanita licik itu jadi melihat tubuh bagian atasnya. Pak Stefan, aku ada membeli sarapan untukmu. Ayo makan sarapannya. Setelah tertawa sampai perutnya sakit, Olivia tidak lupa untuk makan. Dia meletakkan semua makanan yang dia beli di atas meja di ruang makan, lalu memanggil pria yang kelihatan trauma karena dilihat tubuhnya itu untuk datang makan bersama. Stefan terdiam sesaat, lalu berjalan mendekat. Dia melirik sarapan yang dibeli Olivia dan bertanya dengan dingin, kamu nggak bisa masak? Bisa, dong. Masakanku enak. Sarapan yang dibeli di luar, apalagi yang dibeli di restoran kecil di pinggir jalan biasanya nggak terlalu higienis. Lain kali kurangi memakannya. Kalau kamu bisa masak sendiri saja di rumah. Lebih higienis dan aman. Sebagai kepala keluarga Aditama, Stefan belum pernah makan sarapan seperti yang sering disantap oleh orang-orang Mambera pada umumnya. Olivia bertanya balik, apa kamu pernah melihat siri dapurmu sendiri? Di sana lebih bersih dari wajahmu. Nggak ada apa-apa. Kalaupun aku seorang koki di Hotel Bintang 5, aku tetap nggak akan bisa masak apa-apa di sana. Nggak ada peralatan masak, nggak ada bahan masak.
Stefan terdiam sesaat. Kamu mau makan, enggak? Olivia bertanya padanya. Stefan juga sudah lapar, tapi supaya tidak ketahuan bahwa dia juga mau memakannya, dia duduk dan berkata dengan nada datar. Kamu sudah beli, jadi sayang kalau nggak dimakan. Makan sekali dua kali juga nggak akan bahaya, kok. Dia mencoba menarik balik perkataannya sendiri. Olivia membagi setengah dari setiap porsi makanan yang dia beli pada pria itu. Kemudian, dia duduk dan berkata kepada pria itu sambil makan setengah porsi lainnya. Aku sudah menyadari hal ini kemarin ketika baru pindah ke sini. Jadi, aku memesan banyak peralatan secara online. Kalau enggak, aku juga enggak akan membiarkanmu makan makanan pinggiran. Stefan bekerja di perusahaan besar, jadi dia mungkin memiliki jabatan yang cukup tinggi di kantor. Pria ini adalah pria kantoran, jadi makanannya harus diperhatikan. Olivia terbiasa memasak sendiri atau memesan makanan take away ketika berada di toko. Kalau Stefan memang begitu memperhatikan makanan, maka dia akan mengikuti keinginan pria itu. Kita masih kekurangan banyak barang di rumah. Boleh nggak aku yang urus semuanya? Stefan menatap istrinya yang duduk di seberang dan terus memakan sarapannya. Sarapannya enak. Kita sudah mengurus buku nikah. Itu artinya kita suami istri. Terserah kamu mau bagaimana mengurusnya, asal jangan menyentuhku kamarku. Wanita itu bisa melakukan apapun yang dia mau di tempat lain. Oke. Setelah mendapatkan izin dari Stefan, Olivia memutuskan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Dia ingin memelihara beberapa tanaman di balkon, membeli kursi ayun dan menaruhnya di sana. Dia jadi bisa membaca buku sambil melihat tanaman tamannya ketika sedang bersantai. Ngomong-ngomong, kemarin nenek menyuruhku untuk pulang ke rumahmu dengan kamu di akhir pekan nanti, untuk bertemu dengan orang tuamu. Stefan berkata dengan acuh tak acuh, kita bicarakan lagi nanti di akhir pekan. Aku harus lihat dulu aku punya waktu atau enggak. Kalau enggak ada waktu, aku akan meminta nenek untuk membawamu bertemu dengan orang tuaku. Kalian makan bersama saja. Olivia tidak membantah. Lanjut bab 9. Selesai makan, Stefan mengeluarkan dompetnya. Dia tidak punya banyak uang cash, jadi dia mengeluarkan sebuah kartu ATM dan meletakkannya di depan Olivia. Olivia menatapnya dengan alis terangkat. Kalau kamu mau beli sesuatu dan butuh uang, kamu bisa memakai kartu ini. Kata sandinya adalah, dia mengambil pena dan kertas, menuliskan kata sandinya, dan menyerahkan kertas itu kepada Olivia. Kedepannya, uang dalam kartu ini bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Aku akan mengirim uang ke kartu ini setelah gajian setiap bulannya, tapi kamu harus mencatat semua yang kamu beli. Aku nggak keberatan kalau uang yang kamu gunakan itu banyak, tapi aku mau tahu uangnya digunakan untuk apa. Waktu mereka mengurus buku nikah, Olivia pernah bertanya pada Stefan, apa mereka perlu patungan. Pria itu menolaknya dan bilang, mereka sudah menikah dan menjadi sepasang suami istri. Jadi, dia tidak keberatan kalau Olivia menggunakan uangnya. Lagi pula, uangnya sangat banyak, sampai dia juga tahu ada berapa. Dia tidak tahu berapa banyak harta yang dimilikinya. Dia biasanya sangat sibuk di kantor dan jarang menghabiskan uang. Jadi, dengan menghidupi seorang istri, dia bisa menghabiskan uangnya sedikit. Namun, dia tidak boleh dimanfaatkan. Baginya, Olivia pasti adalah seorang wanita yang licik. Jadi, dia tentu harus berhati-hati. Selama uang yang dihabiskan wanita itu digunakan untuk keperluan rumah tangga mereka, dia tidak keberatan. Olivia tidak menyukai sikap dan cara Stefan mengatakannya. Dia mendorong kartu ATM itu kembali ke Stefan, bersama dengan kertas dan kata sandi harus berhati-hati. Selama uang yang dihabiskan wanita itu digunakan untuk keperluan rumah tangga mereka, dia tidak keberatan. Olivia tidak menyukai sikap dan cara Stefan mengatakannya. Dia mendorong kartu ATM itu kembali ke Stefan, bersama dengan kertas dan kata sandi yang tertulis di atasnya, bahkan tanpa melihatnya sedikit pun. Pak Stefan, kamu nggak hidup sendirian di rumah ini. Aku juga tinggal di sini. Kamu yang membeli rumah. Aku pindah ke sini dan sudah menghemat uang sewa,
jadi kamu nggak perlu mengeluarkan uang untuk keperluan rumah tangga lagi. Aku saja yang mengeluarkan uang-uang untuk keperluan rumah tangga. Kecuali kalau aku mau membeli furnitur yang harganya lebih dari 4 juta, aku akan membicarakannya dulu denganmu dan kamu boleh memberiku sedikit. Penghasilan Olivia tidak sedikit. Dia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Stefan tidak perlu mengeluarkan uang lagi, kecuali kalau mereka perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Bukannya dia tidak bisa menerima Stefan yang membayar semuanya, tapi sikap pria itu yang membuatnya kesal. Seolah-olah dia senang sekali bisa mendapatkan uang itu, masih memintanya untuk mencatat semua detail pengeluarannya lagi. Dia tidak pernah mencatat pengeluarannya kecuali kebutuhan untuk toko. Stefan tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas. Penolakan Olivia membuatnya mengerti bahwa sikapnya telah melukai harga diri Olivia. Setelah terdiam sejenak, dia mendorong kartu ATM itu beserta kertas berisi kata sandinya kembali ke depan Olivia. Dia berkata dengan nada yang lebih lembut, "Aku tahu kamu punya toko dan punya penghasilan sendiri. Tapi, kamu sendiri yang bilang ini rumah kita. Kamu dan aku sama-sama punya bagian di dalamnya. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menanggung semua pengeluaran rumah tangga? Ambillah. Kalau kamu nggak suka mencatat pengeluaran, nggak usah dicatat. Aku ada bilang mau membelikan mobil untukmu. Apa kamu sudah mempertimbangkannya? Bagaimana kalau aku membantu bayar DP? Dengan penghasilanmu, kamu pasti nggak akan kesusahan untuk membayar cicilan mobil." Stefan tidak menyelidiki berapa penghasilan Olivia. Namun, wanita ini bisa membuka sebuah toko buku di depan SMP Negeri Kota Mambera. Itu berarti wanita ini cukup hebat dan penghasilannya tidak sedikit. Di zaman sekarang ini, bisnis yang paling cuan adalah bisnis yang menjual barang-barang wanita dan anak-anak. Rumah kita nggak jauh dari tokoku. Aku juga bisa pakai motor listrik. Jalanan di Mambera gampang macet pada jam pergi dan pulang kantor. Aku lebih baik memakai kendaraan roda 2 daripada kendaraan roda 4. Stefan terdiam. Apa yang Olivia katakan itu benar. Dia biasanya menghindari jam macet setiap pergi kerja. Kadang-kadang kalau lagi ada urusan mendesak dan harus keluar pada jam sibuk, macetnya luar biasa. Dia rasanya ingin sekali naik jet pribadi. Lebih nyaman kalau punya mobil. Kamu juga bisa bawa mobil di akhir pekan, membawa kakak dan keponakanmu pergi jalan-jalan. Stefan ingat neneknya pernah bilang, wanita ini sangat bergantung pada kakaknya. Orang yang paling wanita ini sayangi adalah kakak dan keponakannya. Nanti saja kita bicarakan lagi. Kita baru menikah dan gak kenal dengan satu sama lain. Aku merasa gak nyaman kalau menggunakan uangmu untuk membeli mobil. Sebenarnya, tabunganku sendiri cukup untuk membeli mobil, tapi aku lebih mau membeli rumah. Ada rumah jadi ada tempat berpulang. Aku bukan seperti kalian para pria yang lebih menyukai mobil. Laki-laki dan perempuan memiliki pandangan yang berbeda dalam membeli rumah dan mobil. Perempuan biasanya lebih memilih untuk membeli rumah, sedangkan laki-laki biasanya lebih memilih untuk membeli mobil. Ngomong-ngomong, kakakku ingin bertemu denganmu, tapi aku bilang padanya kalau kamu harus melakukan perjalanan bisnis akhir-akhir ini, jadi nanti kalau kamu sudah pulang baru membawamu ke sana untuk menemuinya. Stefan mengiyakan. Setelah mengobrol sebentar, Olivia pergi menjemur pakaian. Stefan duduk di ruang tengah, ingin membaca koran. Namun, mereka belum berlangganan koran di sini, jadi dia mengeluarkan ponselnya untuk membaca berita dan menghabiskan waktu. "Apa kamu sudah mencuci pakaianmu?" tanya Olivia dengan santai pada pria yang sedang memainkan ponselnya di sofa ketika selesai menjemur pakaian. "Aku bisa mengurusnya sendiri. Semua pakaiannya biasanya dibawa untuk dry cleaning." Olivia mengatupkan bibirnya, tidak mengatakan apa-apa dan melakukan hal-hal lainnya. Menyapu, mengepel, merapikan rumah. Stefan memperhatikan sosok Olivia yang mondar-mandir di sekitar rumah dan melakukan apa yang biasanya dilakukan seorang pembantu. Dia mengerutkan kening, ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Di keluarga mereka, pekerjaan semacam ini biasanya dilakukan oleh pembantu. Namun, di rumah orang biasa,
kebanyakan para istri yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Untungnya, sebelum mereka tinggal di sini, kepala pelayannya sudah menyuruh pembantu untuk membersihkan rumah ini. Rumah itu masih sangat bersih. Olivia menyapu satu rumah, tapi tidak ada banyak debu. Selesai mengerjakan pekerjaan rumah harian itu, Olivia kembali ke kamarnya, berberes sedikit, lalu keluar sambil membawa tas dan ponselnya. Dia berkata kepada pria yang duduk di sofa, "Pak Stefan, aku mau pergi ke rumah kakakku dulu, lalu langsung pergi ke toko. Nanti kirim pesan saja untukku, jam berapa kamu akan pulang. Aku akan membukakan pintu untukmu. Aku selalu pulang setiap hari, kecuali kalau ada perjalanan bisnis. Kalau ada perjalanan bisnis, aku akan memberitahu kamu sebelumnya." Olivia mengiyakan. "Hei, Olivia, ambil kartu ATM ini." Stefan bangkit, berjalan menghampiri Olivia dan menyerahkan kartu itu lagi. Dia meminta maaf pada wanita itu, "Perkataanku nggak enak didengar tadi. Aku minta maaf." Olivia memandang pria itu sejenak, merasa sikap pria itu jauh lebih tulus kali ini. Jadi, dia pun mengambil kartu itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya bersama dengan selembar kertas yang ada kata sandinya tadi. "Aku pergi dulu, oke?" Stefan berdiri di tempat, memperhatikan Olivia keluar. Setelah pintu ditutup, dia menghela napas lega. Dia sepertinya memainkan peran suami ini dengan kurang baik. Dia duduk kembali ke sofa, mengambil ponsel di atas meja dan menelepon kepala pelayan. Ketika kepala pelayan mengangkat teleponnya, dia memerintahkan dengan suara rendah, "Pak Joni, nanti kalau nenek sudah bangun, tolong kasih tahu nenek, tolong undang para orang tua untuk makan bersama di Lotus Residence. Nenek akan paham apa maksudku." Lanjut bab 10. Olivia pergi ke rumah kakaknya. Dia membuka pintu, masuk ke rumah dan mendapati kakaknya sudah bangun dan sedang sibuk di dapur. "Kak, Olive, kamu sudah datang." Odelina keluar dari dapur dan sangat senang melihat adiknya. "Kamu sudah makan belum? Kakak ada masak mie. Kamu mau dimasakkan satu mangkuk?" "Nggak usah. Aku sudah makan, Kak. Kakak sudah masak mie-nya." "Kalau belum, nggak usah masak. Aku ada beli sarapan untuk kakak dan Russell." "Belum, Russell demam kemarin. Kakak nggak cukup tidur semalam. Pagi ini juga bangunnya kesiangan. Kakak iparmu pergi sarapan di luar jadinya, juga mengomeli kakak tadi, bilang kakak nggak melakukan apa-apa di rumah, cuma mengurusi anak saja, tapi masih nggak bisa buatkan sarapan untuknya." Odelina merasa agak sedih. Olivia sangat kesal mendengarnya, kok Russell bisa demam. Kalaupun sudah nggak demam lagi, kakak juga harus membawanya ke dokter, supaya nggak kambuh lagi. Suami kakak itu juga, sudah jelas anaknya sakit, bukannya bantu, hanya tahu memarahi kakak. "Kak, aku sudah pindah keluar. Apa suamimu masih bersikeras mau patungan biaya hidup?" Odelina duduk di sofa, membuka sup bihun yang dibungkus oleh Olivia dan berkata sambil makan, "Kakak akan bawa Russell ke dokter nanti. Dia masih bersikeras mau patungan sama kakak, bilang kakak hanya tahu menghabiskan uang setiap harinya dan nggak tahu cara cari uang. Dia bilang kakak nggak tahu seberapa besar tekanan yang harus dia rasakan. Dia bilang, aku harus ikut menanggung biaya keluarga karena kami satu keluarga." Kata-kata itu pasti diajarkan oleh kakaknya. Kakak dia itu sudah menikah dengan orang, tapi masih ikut campur urusan keluarga adiknya. "Dulu kakak iparmu itu orangnya baik banget. Kakaknya yang mengajarinya jadi jahat seperti ini." Padahal, sebelum Odelina mengundurkan diri dari pekerjaannya, dia sudah menjabat sebagai finance manager di perusahaan. Penghasilannya juga sangat besar. Dia telah berkorban begitu banyak untuk cinta dan pernikahannya, tetapi yang dia dapatkan adalah hinaan dari keluarga suaminya. Dia memang menghabiskan uang, tetapi uang itu dia pakai untuk keluarga kecil mereka ini. Kalau membeli pakaian, dia menggunakan uang yang diberikan oleh adiknya. Dia bahkan sudah lama tidak membeli baju baru, apalagi kosmetik. Namun, setiap kali dia membeli baju dan kosmetik baru, ibu mertua dan kakak iparnya akan memarahinya karena menghabiskan uang sembarangan. Dia bahkan tidak boleh memakai harga keluarga kecil mereka ini sembarangan. "Kak,
Gimana kalau kakak memasukkan Russell ke taman kanak-kanak, lalu kembali bekerja? Penghasilan yang kakak dapatkan gak akan lebih kecil dari suami kakak. Olivia sangat kasihan pada kakaknya. Dulu, ketika dia tinggal di sini, dia yang mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah. Itu karena dia tidak ingin kakaknya begitu lelah. Sekarang, setelah dia pindah, kakaknya jadi makin sibuk. Kakak iparmu bilang tunggu Russell umur 3 atau 4 tahun, baru masuk TK. Odelina juga ingin bekerja lagi. Tidak perlu membicarakan hal yang lain dulu, pengeluaran keluarganya seperti cicilan rumah, cicilan mobil, serta uang untuk orang tua suaminya kalau ditambahkan benar-benar terlalu berat. Olivia mengerutkan kening. Dia merasa sikap kakak iparnya terhadap kakaknya semakin lama semakin buruk. Dia jadi tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Kak, menurut kakak apa suamimu itu ada selingkuhan di luar sana?" Odelina terkejut dan berkata, "Nggak mungkin, deh. Kakak tahu betul berapa penghasilannya. Dia nggak punya uang lebih untuk menghidupi selingkuhan." Tapi, sikapnya terhadap kakak semakin lama semakin buruk. Kakak sebaiknya mulai merencanakan masa depan kakak sendiri. Kakak nggak boleh terus lelujah jaul ifu luman tangga yang selalu di rumah, tanpa penghasilan dan nggak dipahami. Odelina terdiam sejenak, dan berkata, "Nanti lagi saja baru kita bicarakan. Olive, kamu nggak usah mengkhawatirkan kakak. Kakak bisa menjalani hidup dengan baik. Bagaimana denganmu? Kapan suamimu pulang dari perjalanan bisnisnya?" "Masih agak lama. Dia bekerja di perusahaan besar dan sangat sibuk." Odelina pun menanyakan tentang kehidupan adiknya di rumah barunya secara lebih detail. Setelah yakin bahwa adiknya hidup dengan baik, dia baru lega. Setelah melihat keponakannya, Olivia pun pergi ke toko karena desakan kakaknya. Dia mengendarai motor listriknya ke toko buku, tetapi masih memikirkan kehidupan kakaknya yang berantakan. Karena tidak fokus, dia tidak memperhatikan jalan dan hampir ditabrak mobil. Dia sangat terkejut dan cepat-cepat berbelok ke samping untuk menghindari mobil itu. Setelah itu, dia juga mengerem. Mobil itu juga mengerem mendadak dan berhenti. Olivia melihat ke arah mobil tersebut. Ternyata mobil Rolls-Royce. Mobil mewah. Rolls-Royce itu diikuti oleh beberapa mobil dengan warna yang sama. Dia rasa orang-orang di mobil belakang adalah pengawal dari pemilik mobil mewah tersebut. Di kota besar seperti Mambera ini, sama sekali tidak mengherankan jika melihat mobil mewah. Olivia membuat isyarat tangan yang berarti minta maaf kepada orang yang mengemudi mobil itu, lalu cepat-cepat menghidupkan kembali motor listriknya dan pergi. Dia takut dimarahi. Orang yang mengemudi mobil itu menoleh dan berkata kepada pria berdaju hitam yang duduk di kursi bagian belakang, "Dan Stefan, itu tadi Bu Olivia." Wajah Stefan masam. Dia juga melihat jelas dengan mata kepalanya sendiri bahwa Olivia lah yang hampir menabrak mobil mereka. Wanita itu jelas-jelas tidak fokus. Bisa-bisanya dia tidak fokus saat mengendarai motornya di jalan seramai ini. Apa dia ingin mati? Cerita bersambung.